Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu dan banyak rezeki. Perkenalkan, nama gue Michael. Selamat datang di channel gue, channel yang memberikan informasi seputar kripto dan investasi. Disclaimer terlebih dahulu, ini bukan saran investasi atau penghimpunan dana. Ini sekedar hiburan, edukasi, dan opini pribadi guys ya. Semoga kita sama-sama bisa belajar. Mari kita mulai. Oke, setiap video gue akan bagi menjadi dua bagian. Satu, membahas mengenai fundamental. Kedua, membahas technical analysis. Pertama, mulai dengan fundamental. Oke, pertama kita lihat data CPI Amerika nanti malam pada pukul 19.30. CPI adalah data tentang inflasi. Kalau inflasi tinggi, ada kemungkinan The Fed juga akan menaikkan suku bunga. Diprediksi data nanti malam naik 0,3 ke 0,7%. Kalau The Fed naikkan suku bunga, berarti susah bagi orang untuk menginvestasikan dananya ke instrumen investasi. Orang akan lebih memegang cash daripada berinvestasi. Cash adalah raja, manusia butuh konsumtif, butuh makan untuk bertahan hidup. Sampai detik ini, perang Rusia dan Ukraina masih berlanjut. 5 dampak perang Rusia dan Ukraina bagi dunia. 1. Harga komoditas melambung. Rusia adalah salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia, minyak dan gas. Jadi akan sangat berpengaruh dengan transportasi. 2. Ancaman makanan. Harga serial dan minyak goreng akan terus naik. 3. Pasar saham terguncang. Sanksi barat telah melumpuhkan sektor perbankan dan sistem perbankan Rusia. 4. Banyak perusahaan yang ditutup. Perusahaan barat menutup toko dan kantor di Rusia seperti IKEA, Coca-Cola, dan McDonald. 5. Pertumbuhan ekonomi melambat. Otomatis inflasi tinggi akan terus mempengaruhi hidup kita. Di sisi lain, banyak juga orang yang melihat pelemahan harga komoditas kripto menjadi peluang investasi. Contoh, perusahaan milik Michael Saylor, MicroStrategy, melakukan pembelian Bitcoin seharga $191 miliar beberapa hari lalu. Perusahaannya sekarang memegang sebanyak 129.000 Bitcoin dan mereka akan menahan jangka panjang dan mereka tidak ada rencana untuk menjualnya. Ada banyak perusahaan lain juga yang mengadopsi pembayaran melalui Bitcoin. Amazon, PayPal, Microsoft, Apple, Starbucks, Gucci, dan banyak lagi. Ini menandakan akan terjadi perubahan pada sistem finansial dunia. Kripto akan menjadi salah satu pilihan investasi komoditas di era masa digital ini. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam chart Bitcoin. Kita akan menganalisa technical analysis ke grafiknya langsung. Oke, aku selalu mulai dengan time frame yang paling besar, yaitu monthly. Aku terusnya project dengan tarik garis menurut Fibonacci retracement. Jadi di angka 61.8% itu ada koreksinya, ada supportnya di situ. Memang support kuat, jadi sangat wajar di angka 28.600-an itu mengalami rejection. Jadi support di situ kuat sekali. Dan bahwa tadi kita tahu MicroStrategy juga melakukan pembelian di dekat-dekat sini. Jadi ada apa gitu loh. Jadi ini yang harus kita pantau perkembangannya. Juga kalau kita korelasi dengan koin-koin yang lain seperti ETH, juga di posisi sekarang, kalau aku tarik garis ya, Fibonacci lagi. Oke, sekitar 61.8%. Ya, ada support kuatnya. Kalau dilihat dari ini, kita terusnya akan turunin ke time frame yang lebih kecil. Seperti ini jadinya. Oke, masih sama. Dia ada beberapa whales masuk, ditekan naik, lalu dia mungkin jualan atau apa. Ini bearisnya masih kuat, ditekan turun lagi, dia
retest ke harga 28 ribuan. Jadi selama dia tidak, penutupan candle bulan ini tidak tembus 28.500, tapi kalau dia reject ke atas, kemungkinan besar menurut pengalamanku, ini opini ya, personal pribadi ya, opini pribadi, kemungkinan dia akan rebound, bullish terlebih dahulu. Tapi sampai berapa aku nggak tahu, bisa dia terbang all time high, bisa dia sideways lagi, bisa dia suka-suka market lah. Jadi patut kita pantau, tapi di harga 28 ini bagus, 28.600 ya, bagus untuk pembelian pertama dengan harga 61,8% diskon. Oke. Kalau kita korelasi dengan yang lain, Shiba juga bulan ini akan mengadakan Shibarium akan rilis by the end of this month. Nah, ini juga berita yang ditunggu-tunggu, kemungkinan besar akan pumping. Kalau Bitcoinnya pumping, pasti juga pumping. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu, korelasinya antara Bitcoin dengan koin-koin yang lain. Semoga Bitcoin akan tetap bertahan di harga 28 ya. Jadi sekarang masih ada pressure-nya tetap tinggi ke bawah. Mereka akan coba melakukan retest ke harga 28. Oke, sampai sini dulu. Kalau dilihat dari daily time frame, emang sideways sekarang. Apalagi 1 hour-nya ya, 1 hour-nya, lihat tuh. Kalau bagi trader biasanya 28 diserok, 32-nya di take profit biasanya. Sideways kayak begini memang enak buat trading sih, cuman pusing lah, jangka panjang aja lah. Kalau menurutku 28 ambil,